Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Rahmalidia, NIM 4512420044. Di sini saya akan menjelaskan tentang kearifan lokal pada suku Samin. Suku Samin merupakan sekelompok masyarakat asli di Pulau Jawa yang mengikuti ajaran Samin Suro Sentiko. Pada masa kolonialisme Hindia Belanda di Indonesia, suku Samin menjadi kelompok yang paling gencar mengadakan perlawanan dalam bentuk lain di luar kekerasan. Bentuk perlawanan tersebut diantaranya adalah menolak membayar pajak dan menolak segala peraturan yang dibuat pemerintah kolonial. Karena merasa hanya dimanfaatkan oleh Hindia Belanda, suku Samin begitu membenci kolonialisme dan memutuskan untuk menutup diri. Hingga pada tahun 1970-an baru mengetahui jika Indonesia telah merdeka dari segala bentuk kolonialisme. Suku Samin kini banyak terkonsentrasi di daerah Blora, Jawa Tengah dan Bojonegoro, Jawa Timur. Masyarakat Samin adalah masyarakat yang memiliki ciri-ciri khusus yang menjadi identitas mereka dalam berpenampilan sehari-hari yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Simbol identitas masyarakat Samin antara lain terlihat pada pakaian dan juga bahasanya. Mereka tidak mengenal tingkatan bahasa Jawa, jadi bahasa yang dipakai adalah bahasa Jawa Ngoko. Identitas itu menunjukkan karakter dan perlengkapan mereka sesuai dengan ajaran Saminisme yang mereka pertahankan dari waktu ke waktu, terutama di kalangan generasi tua. Mereka merasakan kebenaran dan keyakinan yang kuat terhadap ajaran-ajaran peninggalan Samin Suro Sentiko sebagai suatu pandangan hidup yang sangat berguna. Sikap perbuatan warga Samin selalu diikuti bukti-bukti nyata dan konsekuen sesuai dengan ajaran yang diterima. Ciri khas dari pakaiannya merupakan baju lengan panjang yang tidak berkerah dan berwarna hitam. Untuk laki-laki biasanya memakai ikat di kepala, dan untuk perempuan menggunakan kebaya lengan panjang berkain sebatas di bawah tempurung lutut. Pokok ajaran Samin Suro Sentiko. Yang pertama, agama adalah senjata atau pegangan hidup. Yang kedua, jangan mengganggu orang, jangan bertengkar, jangan iri hati, dan jangan suka mengambil hak orang lain. 3. Bersikap sabar dan jangan sombong. 4. Manusia hidup harus memahami kehidupannya sebab hidup adalah sama dengan roh, hanya satu dan dibawa abadi selamanya. Roh orang yang meninggal hanya meninggalkan pakaiannya saja. Yang terakhir, bila berbicara harus bisa menjaga mulut, jujur, saling menghormati. Dan berdagang bagi orang Samin dilarang karena dalam perdagangan menurut mereka ada unsur ketidakjujuran dan dilarang menerima sumbangan dalam bentuk uang. 2 aliran Samin. Yang pertama ada Samin Logo. Samin Logo adalah Samin murni, bersikap sabar, tidak pernah gentar sedikitpun, tidak pernah mendendam dan membalas dendam. Samin Lugu juga disebut Jombloto, artinya lahir bodoh dan tidak mengerti, tetapi batin hatinya suci dan murni laksana emas. Yang kedua, Samin Sangkak adalah Samin yang pemberani, bila mendapat lawan akan menangkis untuk melindungi diri sendiri. Mereka mudah menaruh curiga terhadap orang yang baru dikenalnya dan suka membantah dengan alasan yang kurang masuk akal. Tetapi keduanya mempunyai perasaan dan budi yang halus menghadapi mereka, yang penting adalah kejujurannya. Pandangan masyarakat Samin terhadap lingkungan sangat positif. Mereka memanfaatkan alam, misalnya mengambil kayu secukupnya saja dan tidak pernah mengeksploitasinya. Hal ini sesuai dengan pikiran masyarakat Samin yang cukup sederhana, tidak berlebihan dan apa adanya. Tanah bagi mereka ibarat ibu sendiri, artinya tanah mereka memberikan kehidupan kepada mereka. Sebagai petani tradisional, maka tanah mereka memperlakukan sebaik-baiknya. Dalam pengelolaan lahan, tumbuhan apa yang akan ditanam, mereka hanya berdasarkan musim saja, yaitu penghujan dan kemarau. Masyarakat Samin menyadari isi dan kekayaan alam habis atau tidak tergantung pada pemakaiannya. Pemukiman masyarakat Samin berkelompok dalam satu deretan rumah-rumah agar memudahkan untuk berkomunikasi. Rumah tersebut terbuat dari kayu, terutama dari kayu jati dan juga bambu. Bangunan rumah relatif luas dengan bentuk limasan, kampung, atau joglo. Penataan ruangnya sangat sederhana dan masih tradisional, terdiri dari ruang tamu yang cukup luas, kamar tidur, dan dapur.
Kamar mandi dan sumur terletak agak jauh dan biasanya digunakan untuk beberapa keluarga. Kandang ternak berada di luar samping rumah. Upacara tradisi suku Samin antara lain nyandran atau bersih desa. Bersih desa sekaligus menguras sumber air pada sebuah sumur tua yang memberi manfaat pada masyarakat. Tradisi selamatan yang berkaitan dengan daur hidup, yaitu kehamilan, kelahiran, khitanan, perkawinan, dan kematian. Mereka melakukan tradisi tersebut secara sederhana. Hubungan ketetanggaan baik sesama Samin maupun masyarakat di luar Samin terjalin dengan baik. Dalam menjaga dan melestarikan hubungan kekerabatan masyarakat Samin memiliki tradisi untuk saling berkunjung, terutama pada saat satu keluarga mempunyai hajat, sekalipun tempat tinggalnya jauh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.